Film yang bercerita tentang Jepang pasca Perang Dunia II dan ancaman Godzilla. Apakah mereka mampu menahan serangan dahsyat dari monster yang bernama Godzilla? Langsung saja kita masuk ke alur cerita film Godzilla Minus One. Pada tahun 1945, tidak lama setelah Perang Dunia II usai, pilot pesawat kamikaze bernama Koichi melarikan diri dari medan pertempuran dan mendarat di sebuah pangkalan udara Jepang di Pulau Odo. Saat para mekanik menanyakan alasannya, Koichi mengaku bahwa pesawatnya mengalami kerusakan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, pesawatnya ternyata dalam kondisi baik. Kepala mekanik, Tachibana, pun mempertanyakan mengapa Koichi meninggalkan misi bunuh diri jika pesawatnya tidak bermasalah. Kebingungan, Koichi tak berani menjawab dan memilih pergi begitu saja. Ia kemudian merenung di pinggir pantai sambil menyaksikan ikan-ikan di perairan yang tiba-tiba mati dan mengapung di permukaan. Malam itu, saat Koichi hendak beristirahat, terdengar suara sirin sebagai peringatan tanda bahaya. Semua orang segera bersiap ketika tiba-tiba muncul monster raksasa yang mengapung. Salah seorang mekanik menyebutkan bahwa ia pernah mendengar cerita dari penduduk lokal mengenai makhluk raksasa yang muncul dari dalam tanah. Makhluk itu adalah Godzilla. Dengan segera, semua orang berlindung di dalam parit. Tachibana menginstruksikan Koichi untuk naik ke pesawat dan menembakkan senjata 20 mm, sebab Koichi adalah satu-satunya pilot di sana, sementara yang lain hanyalah mekanik. Dengan ketakutan yang mendalam, Koichi bergerak perlahan memasuki pesawat dan mulai membidik Godzilla yang kebetulan berdiri tepat di depannya. Namun, karena ketakutannya, tubuh Koichi membeku sehingga ia tidak mampu menembak. Sementara itu, para mekanik yang juga ketakutan menembak Godzilla dengan senjata yang ada, yang justru membuat makhluk itu semakin murka. Semua orang menjadi panik ketika dikejar oleh Godzilla yang dengan brutal menggigit dan menginjak-injak setiap orang yang ada. Di tengah kekacauan itu, Koichi segera melarikan diri saat Godzilla menghancurkan pesawatnya. Pesawat itu kemudian meledak sehingga membuat Koichi pingsan. Keesokan harinya, ia kembali sadar. Koichi kemudian melihat Tachibana yang sedang sendirian mengumpulkan mayat rekan-rekannya yang gugur. Dengan amarah, Tachibana menuduh Koichi karena tidak sempat menembak Godzilla ketika masih ada kesempatan, bahkan menyebutnya sebagai pengecut. Singkat cerita, Koichi bersama para prajurit Jepang lainnya menaiki kapal untuk kembali ke Tokyo. Di sana, Tachibana yang masih marah menyerahkan foto-foto rekan mekaniknya yang tewas akibat serangan Godzilla kepada Koichi. Pada bulan Desember 1945, Koichi tiba di Tokyo dan terkejut melihat rumahnya yang telah hancur lebur, rata dengan tanah. Tak lama kemudian, tetangganya Sumiko mendekatinya dengan kebingungan, mempertanyakan bagaimana Koichi yang merupakan pilot kamikaze masih bisa hidup. Sumiko kemudian menyalahkan prajurit seperti Koichi yang menurutnya adalah pengecut karena melarikan diri dari peperangan, sehingga menyebabkan kehancuran di Jepang dan kehilangan 3 anaknya. Saat itu, Koichi bertanya apakah kedua orang tuanya masih hidup. Sumiko menjawab bahwa daerah itu hancur akibat serangan udara musuh yang menewaskan banyak orang, termasuk kedua orang tua Koichi dan ketiga anaknya. Merasa hancur, Koichi pun terduduk lemas sambil membaca surat dari ibunya yang memintanya pulang dengan selamat. Inilah alasan sebenarnya mengapa ia meninggalkan misi kamikaze. Beberapa hari kemudian, saat sedang makan di dapur umum, Koichi melihat seorang wanita yang melarikan diri karena dituduh mencuri. Tiba-tiba, wanita itu menitipkan bayi kepadanya. Sepanjang hari, Koichi merasa bingung dan menunggu kehadiran wanita itu, namun ia tidak kunjung muncul. Saat Koichi hendak pulang, wanita tersebut tiba-tiba muncul kembali, dan ia pun mengembalikan bayi itu kepada wanita tersebut. Wanita itu kemudian mengikuti Koichi pulang ke rumah. Tergerak oleh rasa kasihan, Koichi membiarkan wanita dan bayinya makan malam di rumahnya. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Noriko, dan Koichi pun bertanya tentang keberadaan suaminya. Noriko menjelaskan bahwa dirinya belum menikah, dan bayi yang ia bawa juga bukanlah anaknya. Ketika terjadi serangan udara musuh, orang tua bayi itu yang sekarat memohon kepada Noriko untuk mengasuh sang bayi, yang kemudian diberi nama Akiko. Ternyata, orang tua Noriko pun menjadi korban perang. Tergerak oleh rasa kasihan, Koichi membiarkan Noriko dan bayi Akiko tinggal di rumahnya. Keesokan harinya, ketika diketahui bahwa seorang gadis muda membawa bayi untuk tinggal bersama Koichi, Sumiko yang iba memberikan sekantung beras bagi mereka. Singkatnya, pada Maret 1946,
Koichi mengabarkan kepada Noriko bahwa ia akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Noriko merasa ragu, menganggap tidak mungkin ada orang yang mendapatkan gaji sebesar itu di tengah masa sulit seperti sekarang. Koichi pun menjelaskan bahwa ia akan bekerja untuk pemerintah dengan alasan bahwa besarnya gaji sebanding dengan risiko tinggi yang harus dihadapi. Koichi akan ditugaskan membersihkan bom ranjau laut peninggalan Perang Dunia yang masih tersebar di lautan. Mendengar hal itu, Noriko pun merasa khawatir karena pekerjaan tersebut sangat berbahaya. Namun, Koichi terpaksa memilihnya karena tidak ada opsi lain. Koichi bertekad melakukan apa saja agar mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli susu bagi Akiko. Keesokan harinya, ia menuju kapal yang akan mengantarkannya dan rekan-rekan pekerja untuk membersihkan ranjau laut. Di sana, ia bertemu dengan kapten kapal bernama Akitsu, seorang mantan ilmuwan angkatan laut yang bernama Genji Noda, serta seorang pemuda bernama Mizushima. Mereka semua akan bekerja bersama Koichi dalam membersihkan ranjau laut di samudra. Noda menjelaskan bahwa mereka sengaja menggunakan kapal kayu karena kapal besi dapat memicu ranjau. Maka, keempatnya pun memulai tugas dengan 2 kapal yang dikerahkan untuk membersihkan ranjau. Kapal-kapal itu menarik alat pemotong yang memutus tali pengikat ranjau, sehingga ranjau terangkat ke permukaan. Setelah itu, Koichi menembak ranjau tersebut dengan senjata untuk meledakkannya. Setiap malam, Koichi dihantui mimpi buruk di mana ia melihat bayangan para mekanik yang tewas akibat amukan Godzilla. Pada bulan Juli 1946, Amerika Serikat melakukan uji coba bom nuklir di Bikini Atoll tanpa menyadari bahwa peristiwa itu justru membuat Godzilla yang berada di sana menjadi semakin besar. Seiring waktu berlalu, Koichi terus bekerja keras sementara Noriko merawat Akiko di rumah. Berkat hasil kerja kerasnya, Koichi berhasil merenovasi rumah lalu mengundang rekan-rekannya untuk merayakan rumah barunya dengan jamuan makan bersama. Dalam perayaan itu, rekan-rekan Koichi terkejut mengetahui bahwa Koichi dan Noriko tidak terikat sebagai suami istri, dan bahwa Akiko bukanlah anak kandung mereka. Koichi kemudian menjelaskan bahwa ia merawat Noriko dan Akiko karena merasa kasihan mengingat kedua orang tua mereka tewas akibat perang. Beberapa hari kemudian, Noriko memberitahu Koichi bahwa ia telah diterima bekerja di distrik Ginza yang kini mulai berkembang. Ia tidak ingin terus membebani Koichi, karena menurutnya hal itu akan menyulitkan Koichi dalam mencari pasangan hidup. Rencananya, saat bekerja nanti, Akiko akan dititipkan kepada Sumiko, dan Koichi pun tidak bisa menolak keinginan Noriko. Sementara itu, di Amerika terjadi peristiwa aneh. Sebuah makhluk raksasa menghancurkan kapal perang, meninggalkan jejak radioaktif yang tinggi. Para pihak meramalkan bahwa makhluk itu sedang menuju Jepang. Pada bulan Mei 1947, di tengah lautan, Koichi dan rekan-rekannya menyaksikan sebuah kapal perang yang hancur seolah-olah telah diterkam oleh makhluk raksasa, membuat semua orang terheran-heran. Mereka diperintahkan untuk menyelidiki kejadian tersebut. Secara mengejutkan, Noda mengungkapkan bahwa pemerintah telah menugaskan mereka dalam misi rahasia, mengejar dan membunuh makhluk yang merusak kapal itu. Mizushima bahkan tak habis pikir bagaimana mungkin sebuah kapal perang bisa hancur. Ditambah lagi, mengingat kapal kayu yang mereka naiki saat ini, nyawa mereka pasti terancam. Noda menjelaskan bahwa misi mereka adalah untuk memancing makhluk itu agar tetap berada di wilayah ini sambil menunggu kedatangan kapal perang Takao yang sedang menuju ke sana. Singkat cerita, mereka mengumpulkan sejumlah bom ranjau sebagai antisipasi. Tak lama kemudian, Koichi melihat banyak ikan laut dalam yang mengambang, tanda bahwa Godzilla berada di dekat sana. Dan benar saja, Godzilla menyerang kapal pembersih ranjau yang lain. Melihat makhluk itu mendekat, Akitsu segera mengemudikan kapal untuk melesat menjauh. Sementara itu, Koichi dan Noda menurunkan sebuah bom ranjau. Saat bom itu menempel di tubuh Godzilla, Mizushima langsung meledakkannya. Namun, serangan itu justru memicu kemarahan Godzilla. Koichi mencoba menembaknya, namun peluru yang diluncurkannya tidak berhasil. Noda dan Mizushima kemudian kembali menjatuhkan bom ranjau. Ketika bom tersebut masuk ke dalam mulut Godzilla, mereka tidak bisa meledakkannya karena kabel peledak terputus. Akhirnya, Koichi menembak bom itu sehingga meledak di dalam mulut Godzilla. Meski secara mengejutkan, mereka menyaksikan Godzilla mampu menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Saat Godzilla hendak menyerang kapal, tiba-tiba muncul tembakan dari samping kapal militer Takao.
Godzilla berbalik menyerang kapal militer tersebut dan tembakan meriam berhasil menjatuhkan Godzilla ke dalam laut. Namun, secara tiba-tiba, sinar biru muncul dan menghancurkan kapal perang itu tanpa menyisakan apapun. Koichi akhirnya mengakui bahwa sebelumnya ia adalah pilot pesawat kamikaze yang melarikan diri dari medan perang. Ia menunjukkan foto para mekanik yang tewas di Pulau Odo dan menyatakan bahwa kematian mereka terjadi karena dirinya, yang dianggap pengecut, tidak mampu menembak Godzilla ketika makhluk itu muncul di hadapannya. Koichi menambahkan bahwa ketika Godzilla kembali muncul di lautan kemarin, ia tak berdaya melakukan apa-apa. Perasaan itu membuatnya merasa tidak pantas hidup, sehingga mimpi buruk terus menghantuinya setiap malam. Bahkan sampai berpikir bahwa mungkin ia sudah mati di medan perang. Namun, semua itu hanyalah ilusi, karena Noriko berusaha meyakinkan Koichi bahwa ia masih hidup dan ada alasan mengapa takdir memilihnya untuk bertahan. Keesokan paginya, Koichi terbangun dan melihat Noriko menyuapi Akiko untuk sarapan. Momen itu menyadarkan Koichi bahwa ia harus terus berjuang demi melindungi mereka. Sementara itu, siang harinya di laut, Godzilla terlihat bergerak menuju Tokyo. Petugas penjaga pantai mencoba meledakkan bom untuk mengatasi ancaman itu. Namun, usaha mereka sia-sia. Di rumah, saat Koichi bermain bersama Akiko, terdengar siaran radio yang memberitakan bahwa Godzilla telah muncul dan mengamuk di wilayah Ginza. Di Ginza, kekacauan terjadi. Semua orang berlarian panik. Dan Noriko yang sedang berada di dalam kereta terkejut melihat Godzilla mendekat. Godzilla pun menggigit kereta tersebut sehingga Noriko terlempar dan jatuh ke dalam sungai. Godzilla kembali mengamuk dengan meratakan gedung-gedung di sekitarnya. Noriko, yang basah kuyup dan ketakutan, terdiam tak berdaya saat menyaksikan makhluk itu mendekat. Untungnya, Koichi segera datang untuk menolongnya. Sementara pihak militer mengerahkan beberapa tank untuk menembaki Godzilla. Namun, serangan itu justru membuat Godzilla semakin murka. Tiba-tiba, tubuhnya menyala dengan cahaya biru, kemudian mengeluarkan atomic breath yang meledak seperti bom atom. Dalam keputusasaan, Noriko mendorong Koichi ke bangunan dan mengorbankan dirinya, sehingga ia terlempar oleh hembusan ledakan yang dahsyat. Setelah situasi sempat kondusif, Koichi berusaha mencari Noriko, namun yang ditemuinya hanyalah reruntuhan gedung-gedung yang porak-poranda. Terkejut dan terpukul, ia menyadari bahwa Noriko telah mengorbankan dirinya. Keesokan harinya, setelah upacara pemakaman Noriko, Sumiko berusaha menenangkan Akiko yang tak henti-hentinya menangis. Sementara Koichi masih diliputi kesedihan mendalam. Noda kemudian memberitahu bahwa pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengalahkan Godzilla, namun mereka membutuhkan bantuan relawan rakyat sipil. Noda mengajak Koichi untuk menghadiri rapat relawan keesokan harinya. Di hari berikutnya, Koichi bersama rekan-rekannya mendatangi rapat yang dipimpin oleh Kapten Hota. Hota menjelaskan bahwa mereka tengah menghadapi bencana yang benar-benar tak terduga. Selain itu, pemerintah Jepang tidak dapat mengerahkan kekuatan militer karena tindakan tersebut berpotensi memicu kembali ketegangan antara Amerika dan Rusia. Akibatnya, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan rakyat sipil. Untuk itu, Hota berhasil bernegosiasi agar dapat menggunakan 4 kapal tempur yang semula disita oleh PPP. Noda pun maju dan memaparkan rencana mereka. Menurutnya, Godzilla tidak bisa dilukai oleh senjata biasa. Ia menyaksikan sendiri bahwa Godzilla mampu menyembuhkan luka dengan sangat cepat, bahkan setelah kepalanya diledakkan dengan bom. Noda kemudian memperlihatkan alat peraganya dan menjelaskan bahwa betapapun besar Godzilla, penyemprotan gas freon akan membuatnya tenggelam ke dasar lautan. Rencana mereka adalah mengikat Godzilla dengan 2 kapal yang membawa gas freon, kemudian menenggelamkannya di Palung Yagami yang dalamnya lebih dari 1.500 meter, dengan harapan tekanan air yang sangat tinggi di dasar laut dapat menghancurkan tubuh Godzilla. Koichi kemudian bertanya, bagaimana jika cara itu tidak bisa membunuh Godzilla? Noda menyampaikan rencana cadangan dan mengajak semua orang melihat keluar jendela. Di sana, mereka melihat petugas sedang mendemonstrasikan sebuah pelampung udara yang bisa mengembang dengan cepat. Rencananya adalah untuk mengangkat Godzilla ke permukaan dengan cepat menggunakan pelampung tersebut. Karena Noda berpendapat bahwa meskipun Godzilla sangat kuat, jika mengalami perpindahan tekanan secara tiba-tiba, tubuhnya akan mengalami dekompresi yang parah, sehingga hancur. Namun, penjelasan itu membuat banyak orang merasa pesimis. Mereka menganggap misi ini adalah misi bunuh diri karena tidak ada kepastian keberhasilannya. Kapten Hota kemudian memberikan kesempatan kepada siapa saja yang tidak mau ikut untuk mundur, dan beberapa orang pun pamit.
Sementara itu, mereka yang memilih tetap bertahan saling menyemangati dengan mengatakan, "Kalau bukan kita yang berangkat, siapa lagi yang akan berjuang demi masa depan generasi penerus?" Hal ini membuat Noda merasa lega karena masih ada yang bersedia berjuang. Malam harinya, saat makan bersama, Akitsu bertanya bagaimana cara mereka menemukan lokasi Godzilla. Noda menjelaskan bahwa ia berasumsi Godzilla telah menganggap Tokyo sebagai wilayah kekuasaannya dan pasti akan kembali ke sini paling lambat dalam 10 hari. Akitsu lalu menanyakan bagaimana caranya memancing Godzilla agar masuk ke dalam perangkap mereka. Noda menjawab bahwa mereka akan menggunakan sebuah kapal yang membawa speaker tahan air untuk memutar rekaman suara Godzilla sendiri, dengan harapan Godzilla akan menganggap suara itu sebagai gangguan di wilayahnya dan mengejarnya. Koichi yang merupakan seorang pilot menawarkan diri untuk menerbangkan pesawat guna memancing Godzilla ke arah Palung Yagami. Meskipun Noda menegaskan bahwa hal tersebut sangat berisiko, terutama karena Godzilla bisa melepaskan serangan yang disebutnya Atomic Breath, Koichi tetap bersikeras. Koichi berpendapat bahwa pesawat tempur memiliki kelincahan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perahu biasa. Namun, Akitsu menyadari bahwa niat Koichi sebenarnya adalah untuk melakukan aksi bunuh diri demi membalas dendam atas kematian Noriko. Ia kemudian melarang Koichi menyiakan hidupnya, mengingat Akiko masih menunggu kepulangannya di rumah. Keesokan harinya, Noda memperlihatkan pesawat yang akan digunakan Koichi. Pesawat itu adalah yang paling canggih yang dimiliki Jepang saat ini, dilengkapi dengan 4 senjata 30 mm dan memiliki kelincahan super tinggi. Sayangnya, karena pesawat tersebut sudah lama tidak digunakan, kondisinya rusak. Mereka membutuhkan mekanik ahli untuk memperbaikinya, dan Koichi pun teringat pada seseorang yang dipercaya mampu menangani perbaikan tersebut, yaitu Tachibana. Meskipun keberadaan Tachibana sulit dilacak, hingga Koichi harus mengirim banyak surat, Noda menyarankan agar mencari mekanik lain. Namun, Koichi bersikeras bahwa hanya Tachibana yang tepat untuk tugas itu. Saat Koichi sedang berjalan pulang, tiba-tiba seseorang memukulnya dari belakang. Setelah Koichi siuman, ia mendapati bahwa yang memukulnya adalah Tachibana, yang marah karena merasa tersinggung. Ternyata dalam surat-suratnya, Koichi menuduh Tachibana bertanggung jawab atas kematian para mekanik di Pulau Odo. Ternyata, Koichi sengaja memancing kemarahan Tachibana agar ia datang menemuinya. Setelah itu, Koichi mengungkapkan bahwa makhluk yang menghancurkan Ginza adalah Godzilla dan memintanya untuk membantu memperbaiki pesawat agar Koichi dapat melakukan aksinya untuk membunuh Godzilla. Koichi mengetahui bahwa Tachibana pun memiliki dendam terhadap makhluk tersebut. Ia akan menerbangkan pesawat yang membawa bahan peledak dan mengarahkannya ke dalam mulut Godzilla untuk meledak. Esoknya, Tachibana bersama timnya datang ke hanggar untuk memperbaiki pesawat. Pada malam harinya, Noda mendeteksi pergerakan Godzilla yang menuju Tokyo. Diperkirakan, Godzilla akan tiba di Palung Yagami pada pukul 11 siang besok, sehingga keberangkatan harus dimulai pada pukul 8 pagi. Setelah rapat selesai, Mitsuha antusias ingin ikut misi tersebut. Namun, Noda dan Akitsu melarangnya untuk ikut karena menganggap dia masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang. Tachibana pun menyadari bahwa pesawat itu tidak dilengkapi parasut, berbeda dengan pesawat tempur Jepang yang dirancang untuk misi bunuh diri di tempat lain. Koichi mengucapkan terima kasih kepada Sumiko atas bantuan yang telah diberikan selama ini. Kemudian, Akiko menunjukkan foto tangannya kepada Koichi dan, karena kerinduannya pada Noriko, ia pun menangis. Koichi memeluk Akiko yang sedang menangis. Pagi harinya, ia meninggalkan sebuah amplop di samping Akiko yang masih tertidur, lalu berangkat untuk mempersiapkan misi. Setibanya di hanggar, Tachibana menjelaskan berbagai bahan peledak yang telah dimuat ke dalam pesawat. Koichi mengatakan bahwa meskipun ia masih ingin hidup, ia harus menjalankan misi ini demi melindungi masa depan Akiko. Tachibana pun menambahkan bahwa setiap prajurit yang berperang tentu ingin bertahan hidup, namun mereka tetap harus berjuang untuk menjaga keluarga di rumah. Koichi kemudian menunjukkan gambar yang semalam pernah ditunjukkan oleh Akiko, menegaskan tekadnya untuk mempertahankan masa depan Akiko di rumah. Setelah bangun, Akiko menemui Sumiko sendirian dan menyerahkan amplop yang ditinggalkan Koichi. Setelah amplop itu dibuka, terungkap bahwa isinya segepok uang, membuat Sumiko sadar bahwa Koichi berniat melakukan aksi bunuh diri dengan menyerang Godzilla. Di laut, petugas menemukan ikan-ikan mati sebagai pertanda kehadiran Godzilla.
sebuah kapal yang dilengkapi speaker pun dikerahkan untuk memancing Godzilla. Sementara itu, di pelabuhan, Noda dan rekan-rekannya bersiap naik ke kapal yang membawa jebakan bagi Godzilla. Namun, tiba-tiba mereka melihat kapal pembawa speaker itu terlempar ke daratan, menandakan bahwa mereka terlambat. Godzilla sudah lebih dahulu tiba di pantai. Di tempat lain, Koichi mulai menerbangkan pesawatnya, sedangkan Noda dan yang lainnya terkejut menyaksikan kehadiran Godzilla di daratan. Rencana yang telah disusun tidak dapat dilanjutkan. Namun, Noda memerintahkan yang lain untuk tetap menjalankan misi, karena Koichi akan segera datang untuk memancing Godzilla dengan pesawat. 4 kapal yang menjebak Godzilla pun mulai berlayar. Sementara Koichi menghubungi Noda lewat telepon, memberitahukan bahwa dirinya sudah siap untuk menarik Godzilla menuju Palung Yagami. Di rumah, Sumiko menerima telegram yang ditujukan untuk Koichi dan terkejut melihat isi pesan tersebut. Di tempat lain, Koichi mulai menembaki Godzilla, yang membuat Godzilla marah, dan akhirnya mengejarnya kembali ke laut. Ketika Godzilla hampir mendekat, Noda mengerahkan 2 kapal tanpa awak untuk mendekati Godzilla. Tak lama kemudian, Godzilla melontarkan atomic breath yang menghancurkan kedua kapal tersebut. Noda menyadari bahwa setelah melontarkan atomic breath, Godzilla membutuhkan waktu jeda sebelum bisa menembak lagi. Ini merupakan peluang bagi mereka. 2 kapal yang tersisa kemudian memulai aksinya dengan menjatuhkan tali yang membawa tabung nitrogen dan pelampung. Sementara itu, Koichi terus menembaki Godzilla agar perhatiannya tetap teralihkan. Kedua kapal itu berputar mengelilingi Godzilla dan akhirnya berhasil mengikatnya. Saat Godzilla hendak melontarkan atomic breath kembali, mereka langsung mengeluarkan freon, sehingga Godzilla tenggelam ke dasar palung dengan cepat. Sesampainya di dasar palung, ternyata Godzilla masih hidup. Noda segera menyalakan balon pelampung untuk mengangkat Godzilla ke permukaan, meskipun tubuhnya mengalami dekompresi. Namun, di tengah proses itu, Godzilla berhasil melepaskan pelampung yang mengangkatnya. Kedua kapal yang tersisa tidak mampu menarik Godzilla yang masih terikat kembali ke permukaan. Secara mengejutkan, Mitsushima datang dengan mengajak puluhan kapal nelayan untuk membantu. Semua pihak pun berkumpul untuk mengatasi Godzilla. Dengan bantuan kapal-kapal nelayan itu, akhirnya Godzilla berhasil ditarik ke permukaan. Walaupun tubuhnya terluka akibat dekompresi, Godzilla masih hidup dan bersiap menembakkan atomic breath. Tiba-tiba, dari atas, Koichi menerbangkan pesawatnya yang dipenuhi peledak langsung ke dalam mulut Godzilla. Pesawat itu meledak tepat di mulut Godzilla. Kejutan lain, Koichi berhasil selamat berkat parasut yang sebelumnya telah dipasang oleh Tachibana di pesawatnya. Tachibana berharap agar Koichi tetap selamat. Dari kejauhan, mereka melihat tubuh Godzilla yang hancur akibat serangan Koichi, sehingga akhirnya Godzilla berhasil dikalahkan. Sesampainya di pelabuhan, Sumiko mendekati Koichi dan menyerahkan sebuah telegram yang berisi pesan dari Noriko. Ternyata Noriko masih hidup. Koichi pun segera membawa Akiko ke rumah sakit. Benar saja, Noriko masih hidup. Koichi menangis sambil mengungkapkan perasaannya kepada Noriko. Terlihat, di dasar lautan ternyata Godzilla masih hidup